8 dan kelas 9 dan sebagai wali kelas 9B. Selamat bergabung di SMP Negeri 4 Karanganyar. Terima kasih. Salam jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan salah satu materi, yaitu visi, misi, dan tujuan Kabupaten Lebak. Mungkin kemarin hari Senin kalian sudah menerima beberapa materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pengajar SMP Negeri 4 Karanganyar dalam rangka MPLS. Biasanya MPLS ini dilaksanakan di sekolah kalau keadaan normal. Karena saat pandemi ini maka kita laksanakan secara online. Kalau di sekolah MPLS-nya kalian akan dibimbing oleh Bapak atau Ibu Guru, dibawa untuk melihat-lihat apa saja yang ada di lingkungan SMP 4. Misalkan kalian akan ditunjukkan di mana ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, aula, musola, tempat olahraga, dan lain sebagainya. Tetapi dalam masa pandemi ini MPLS kita laksanakan secara online. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan salah satu materi yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu tentang visi dan misi Kabupaten Lebak. Visi Kabupaten Lebak saat ini adalah Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Itu adalah visi Kabupaten Lebak. Kemudian untuk misi Kabupaten Lebak ini ada 5. Sekali lagi saya Ibu ulang, misi Kabupaten Lebak itu ada 5. Nanti akan Ibu sebutkan misinya dulu dan kemudian Ibu sampaikan tujuan dan sasarannya dari misi-misi tersebut. Nah, untuk misi Kabupaten Lebak saat ini, 1, meningkatkan kualitas dan daya saing SDM atau sumber daya manusia. 2, meningkatkan produktivitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah. Misi yang keempat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Yang kelima, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, itu adalah 5 misi Kabupaten Lebak. Kemudian apa saja tujuan dan sasaran misi tersebut? Tujuan dan sasaran misi tersebut, misi yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia atau SDM. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Sasarannya apa saja? Sasaran dari misi yang pertama ini ada 6. Ingat, untuk sasarannya ada 6. 1, meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata. Yang kedua, meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata. 3, menurunnya penduduk miskin. Yang keempat, terkendalinya pertumbuhan penduduk. Yang keempat, meningkatnya peran kepemudaan dan olahraga. Dan sasaran yang keenam adalah meningkatnya pemberdayaan perempuan. Itu adalah tujuan dan sasaran misi yang pertama. Selanjutnya tujuan dan sasaran misi yang kedua
yaitu meningkatkan produktivitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata. Tujuannya adalah terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sasarannya yaitu, sasaran dari misi yang kedua adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Itu tujuan dan sasaran dari misi yang kedua. Kemudian untuk misi yang ketiga, tujuan dan sasarannya adalah, misi yang ketiga adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah. Tujuannya meningkatnya infrastruktur yang berkualitas. Lagi ibu ulang, tujuan dari misi yang ketiga adalah meningkatnya infrastruktur yang berkualitas. Sasarannya, kalau sasaran dari misi yang ketiga ini ada 3. Sasaran yang pertama itu meningkatnya infrastruktur publik untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan orang serta menjamin ketersediaan air untuk irigasi. Kedua, meningkatnya infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak. Ketiga, menurunnya angka kecelakaan lalu lintas. Kemudian tujuan dan sasaran dari misi yang keempat. Misi keempat tadi adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Tujuannya meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, untuk sasarannya, sasaran dari misi yang keempat tadi yaitu terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan. Nah, jadi untuk sasaran misi yang keempat tadi adalah terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang terakhir, tujuan dan sasaran misi yang kelima, yaitu misi yang kelima adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta layanan publik yang berkualitas. Sasarannya adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik. Itu tadi semua yang telah Ibu sampaikan adalah visi, misi, dan tujuan Kabupaten Lebak saat ini. Nah, pada akhir penyampaian materi, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan. Di akhir materi ini, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan Ibu, nanti kalian jawab, ditulis di selembar kertas, dikumpulkan nanti atau diserahkan kalau kalian nanti sudah dapat informasi untuk bisa masuk ke sekolah. Boleh diserahkan ke Ibu, boleh diserahkan ke panitia PPDB atau panitia penerimaan siswa baru. Nah, pertanyaannya ada 2, yaitu pertanyaan yang pertama atau pertanyaan yang ke-1. Sebutkan nama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak. Itu pertanyaan yang pertama. Ibu ulang. Sebutkan nama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, sebutkan 5
tempat wisata yang ada di Kabupaten Lebak. Boleh yang kalian ketahui di kecamatan yang di Kabupaten Lebak ini, boleh yang di selatan, boleh yang kecamatan-kecamatan yang terdekat yang kalian ketahui. Yang penting tempat wisata itu ada di Kabupaten Lebak. Ya, itu pertanyaan Ibu. Ada 2, silahkan dijawab. Nanti di rumah dicoba, kemudian diserahkan nanti kalau kalian sudah bisa datang ke sekolah. Itulah akhir dari penyampaian materi Ibu. Selamat mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru penyampai pemateri. Selamat mencoba. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.